Banyak riwayat isinya adalah jan banul jan, itu adalah jenis jin-jin yang telah menghuni dunia ini. Maka umurnya manusia dengan umurnya dunia itu berbeda. Sebelum Allah mengirim Nabi Adam ke dunia, dunia ini sudah ada. Mungkin aja di dunia ini ditemukan batu-batu yang umurnya sekian ribu tahun, sekian juta tahun, mungkin aja. Maka ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi khalifah, seorang hamba Allah yang ditugasi untuk mengamalkan yang diridhai oleh Allah, khalifah. Malaikat sudah kenal dunia ini, memang sudah ada, bumi itu sudah ada. Yang belum ada manusianya. Maka Nabi Adam alaihissalam dikehendaki oleh Allah untuk dikirim ke dunia ini. Begitu Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, maka beliau kesepian, tidak ada temannya. Allah lebih tahu hajatnya Nabi Adam, maka Allah kehendaki tulang rusuknya Nabi Adam yang bagian kiri dicopot dari Nabi Adam, kemudian dari situ diciptakan temannya yang menemani di dunia ini, pasangan beliau, yaitu neneknya seluruh manusia, Hawa radhiyallahu ta'ala anha. Katanya para ulama, Hawa dinamakan Hawa ini karena telah diciptakan dari Nabi Adam yang telah hidup tadi. Hawa diciptakan di tulang rusuk kiri, tulang rusuk yang bengkok. Khuliqna minadh-dhila, para wanita telah diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk. Wa inna a'wajad a'laha, sabda Nabi. Kalau kita ini melihat rusuk, maka rusuk itu tambah ujung tambah melengkung. Yang paling melengkung yang paling ujung. Apa maksudnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, yang paling bawah ujungnya. Maksudnya wanita itu yang paling banyak ngomel mulutnya. Jadi memang normalnya wanita itu adalah banyak ngomel, banyak ngomong. Kalau nggak banyak ngomong, namanya wanita yang kurang normal. Nabi Adam diem, Siti Hawa ngomong terus untuk ngajak ngomong Nabi Adam, untuk kita ini semuanya yang hadir adalah cucunya seorang Nabi, seorang yang dibimbing langsung oleh Allah, tidak punya salah, tidak punya dosa, bersih. Andaikan para Nabi itu ada yang berhak menyalahkan, yang berhak menyalahkan hanyalah Allah yang mengutusnya. Yang lain kok ikut-ikutan, itu kualat. Ada perkara itu hak kita hanyalah menonton, nggak boleh ikut-ikutan komentar. Jadi kadang-kadang penonton tuh perasaannya lebih pandai daripada pemain. Kata pepatah Arab, al-mutafarrij farisun. Penonton tuh kadang-kadang justru yang paling merasa jagoan tuh penonton itu. Ada orang nonton sepak bola, padahal dia nggak ngerti permainan bola. Ada pemainnya nendang bola nggak masuk ke gawang, dia marah-marah, gitu aja nggak bisa, coba yang nendang saya. Al-mutafarrij faris.
Ada teguran-teguran dari Allah kepada sebagian nabinya. Itu urusan Allah dengan nabinya. Kita penontonnya kok ikut-ikut komentar, oh rusak imannya. La ilaha illallah. Cerita ini nyemangati kita para hadirin bahwa mengalir di darah kita ini darahnya seorang nabi yang suci. Orang suci, tetapi Siti Hawanya diambil dari tulang rusuknya Nabi Adam, yang lainnya dari khazanah Allah, tidak sempurna seperti suaminya, tidak sempurna seperti Nabi Adam. Maka antara Nabi Adam dan Siti Hawa ini bercampur, jadilah putra-putranya, jadilah cucu-cucunya, campuran dari yang maksum, yang tidak punya dosa dengan yang tidak sempurna. Maka lahirlah Qabil, anak pertama, dengan saudarinya kembar. Yang ringkas cerita, Qabil ini yang kelahiran surga ini, yang hamilnya di surga ini, akhirnya nyeleweng, jauh dari agama, akhirnya mati dalam keadaan tidak beriman. Karena apa para hadirin? Karena Qabil tidak ikut arahannya seorang nabi yang waktu itu ayahnya dia sendiri. Di ceritanya orang-orang benar itu adalah yang ikut para nabi, para rasul. Walaupun anak sendiri, walaupun hamilnya di surga, kalau enggak ikut arahan Nabi, maka tidak mungkin dia bisa benar. La ilaha illallah. Satu pelajaran. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjamin kepada semua yang ikut arahan beliau pasti masuk surga. Yang tidak ikut arahan beliau berarti tidak mau masuk surga. Maka kita lihat diri kita ini, yang ikut arahan Nabi, ikut arahan Islam berapa persen? Itulah yang layak masuk surga. Yang selain itu tidak ada yang jamin. Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Man ata'ani, barang siapa yang taat kepada aku, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa tidak taat kepada aku, faqad aba, maka sungguh dia tidak mau masuk surga. Putra-putranya di Adam yang ikut ayahnya dapat hidayah. Yang ikut ayahnya jadi panutan-panutan dalam kebenaran. Yang tidak ikut wahnya kepada Nabi Adam, tapi tidak ada manfaatnya. Allah berkehendak mengirimkan Nabi Nuh kepada para manusia yang waktu itu sudah banyak yang lalai dari ajaran kakeknya. Manusia yang dalam bahasa Arab para hadirin dinamakan dengan insan. Katanya insan itu diambil dari kata kerja nisyan, artinya lupa. Di manusia ini memang punya bawaan pelupa. Ma summiyal insanu insanan illa likathrati nisyanihi. Insan tidak dinamakan sebagai insan kecuali karena memang dia ini banyak lupa. Maka perlu ada majlis-majlis untuk mengingatkan para pelupa. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, ingatkanlah. Fa inna dzikra, maka sesungguhnya peringatan-peringatan itu
diingatkan lagi, tanfa'ul mu'minin, memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Nah, kalau manusia ini pelupa, Pak, dan itu sudah dikehendaki Allah untuk ada lupanya, apa hikmahnya? Banyak. Akhirnya berapa banyak orang dapat rezeki gara-gara punya pekerjaan mengingatkan manusia. Pak polisi, Pak tentara mengingat, bagian absen mengingatkan, ustadz mengingatkan, bagian kebersihan mengingatkan, bagian ingatkan itu berapa banyak orang bisa makan, bisa minum gara-garanya sebab lupanya manusia itu, para hadirin. Akhirnya ada dai-dai, ada para anbiya ini untuk mengingatkan para pelupa seperti kita ini. Hikmah yang lain, kata sebagian ulama, dunia ini tempat ujian. Macam-macam hal yang menyumpekkan datang kepada manusia, yang membahagiakan juga. Maka manusia ini kalau nggak punya lupa, dia ini akan sengsara terus di dunia ini. Keluarganya wafat, nangis. Begitu sudah capek nangis, ngantuk, terus lupa, ketiduran. Coba kalau nggak ada lupanya, petugas-petugas rumah sakit jiwa akan kecapean. Dan ternyata petugas rumah sakit jiwa capeknya nggak terlalu, kenapa? Karena lupa, para hadirin. Lupa pekerjaannya, akhirnya ketiduran, lupa, bisa tidur. Bangun tidur baru ingat lagi, nanti tengah-tengah kerja sudah capek, lupa, ketiduran lagi. Masya Allah. Jadi kalau kita ini lihat perkara itu ciptaannya Allah, dilihat dari segi itu nggak ada yang tidak ada hikmahnya. Mesti itu di situ ada kebaikan-kebaikan. Ulama dengan gelar Syekhul Mursalin, syekhnya, tetuanya para utusan Allah. Ini pertama kali yang diutus untuk di luar keluarga dan luar keluarga. Beliau mengajak manusia yang lupa-lupa tadi 950 tahun. Diangkat jadi nabi di atas umur 40 tahun. Umur beliau kurang lebih 1000 tahun. 950 tahun terus mengingatkan manusia. Dan ternyata para hadirin, yang mau diingatkan dari sekian banyak manusia itu, yang mau diingatkan hanya kurang lebih 40 pasang saja. 80-an orang. Orang itu hanya itulah mereka yang selamat. Nabi Nuh siang malam dakwah selama 950 tahun, yang ikanu yaf'alu. Nuh yang telah beriman hanya mereka saja 40 pasang. Selain itu jatah hidayah sudah ditutup. Maka Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat perahu yang begitu besar, yang cukup untuk mengangkut Nabi Nuh dengan 80 pasang. Dalam sebagian riwayat, dan juga hewan-hewan yang tidak bisa hidup di air dibawa juga sepasang biar enggak punah dunia dengan sebab akan ada banjir bandang. Akhirnya Nuh dengan sebab diberi wahyu oleh Allah untuk membuat kapal, maka kaum yang tidak beriman tadi oleh Allah diberi sakit, semua tabib mengobati mereka, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Akhirnya tabibnya itu diberi ilham, ini obatnya adalah tai-tai yang kalian berakkan di gitu ya. Akhirnya mereka berbondong-bondong nyari kotoran mereka sendiri, dimakan untuk obat. La ilaha illallah. Begitulah orang itu kalau nggak taat kepada Allah, akhirnya musibah aneh-aneh datang.
Semuanya di dunia tenggelam kecuali Nabi Nuh dengan 40 pasang tadi. Berlabuh di lautan Mediterania kurang lebih. Begitu dilihat, ternyata kapalnya Nabi Nuh itu katanya fosil-fosilnya itu terbuat dari kayu jati. Dan kayu jati itu biasanya hidupnya hanya di negeri Nusantara, wabil khusus Jawa. Apa mungkin ya Nabi Nuh zaman dulu itu diutusnya di Jawa? Nah, kenapa tidak mungkin? Wa in min qaryatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu daerah pun mesti Allah pernah ngirim utusannya ke daerah tersebut. Mungkin aja. Berarti yang tenggelam Pulau Jawa, Pak. Ya mungkin aja. Tapi yang beriman kan juga orang-orang Jawa. Wallahu a'lam. Itulah mengalir darahnya Nabi Adam di darah kita. Maka Nabi Nuh dengan 40 pasang turun dari kapal menghidupkan amal agama. Allah berkehendak memuliakan manusia, para hadirin. Akhirnya semua 40 pasang tadi tidak ada satu pun yang punya keturunan. Yang punya keturunan tinggal Nabi Nuh saja. Maka kita ini cucunya Nabi Adam sekaligus cucunya Nabi Nuh. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan aku Allah telah menjadikan anak cucunya Nabi Nuh yang masih tersisa tinggal di dunia ini. Akhirnya nyemangati kita. Saya ini elek-elek ngene ternyata ya ora elek nemen-nemen. Putune Nabi Nuh, putune Nabi Adam. Ada orang nih putranya seorang wali, kita menghormatinya. Putranya seorang sahabat, apalagi. Ini putra-putranya Nabi Adam dan Nabi Nuh. Maka kalau kita lihat dari segi ini, kita melihat semua manusia ini jadi menghormati. Masya Allah, ini putu-putunya Nabi Adam, putu-putunya Nabi Nuh. Cucunya orang-orang suci yang siang malam waktunya habis untuk memperjuangkan agama Allah, untuk mengajak manusia ke surganya Allah. Tetapi janganlah kita ini terus GR, para hadirin. Wah, saya putunya Nabi Nuh, putunya Nabi Adam, swarga kentul-kentul karek mlebu tok. Ya kalau ikut arahan Nabi Adam, ikut Nabi Nuh masuk surga. Kalau enggak, enggak. Ingatlah bahwa Qabil itu juga saudara kita. Yang telah diceritakan tadi, pelanggar pertama itu juga saudara kita dari Nabi Adam. Ya, itu pun adalah saudara kita. Maka di samping dalam dirinya manusia ada potensi-potensi untuk jadi orang yang sangat soleh, begitu juga ada potensi-potensi terjerumus dalam macam-macam godaan nafsu, godaan syaitan, penjerumusan dari iblis dan bala tentaranya. Maka kita kumpulkan antara semangat dan antara khawatir. Semangat, khawatir, semangat, khawatir. Inilah namanya tuntutan iman. Melihat anugerah-anugerah Allah kita semangat, kita berharap. Melihat orang-orang yang disesatkan Allah kita jadi khawatir, jangan sampai saya menjadi orang-orang yang tersesat. Khauf dan roja, itulah tuntutan iman kita. Maka dalam sejarah panjangnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yang dilahirkan di bulan ini, bulan Rajab tanggal 12. Kata para ulama, ini bulan Rajab ini, bulan Rabi, menjadi lebih mulia melebihi Ramadan dari segi Nabi kita telah dilahirkan di dalam bulan ini. Malam kelahirannya Nabi adalah setinggi-tingginya malam, melebihi seluruh malam, melebihi malam Lailatul Qadar, malam Isra wal Mi'raj. Karena semuanya itu tanpa Rasulullah, siapa yang akan menjalaninya?
Siapa yang akan menerima Quran, siapa yang akan dimi'rajkan. Maka kata para ulama, kalau di Quran itu Allah menyebutkan makhluknya dengan sumpah, demi makhluk saya yang bernama ini, demi ini, demi ini. Ini maknanya makhluk tersebut memang sangat mulia di sisi Allah. Wal asr, sangat mulia, sangat penting, sangat hebat. Wal asr, demi masa, demi waktu. Mengingatkan kita bahwa kita semua ini oleh Allah dimasukkan dalam makhluknya namanya waktu. Siapapun enggak berkutik digiring oleh makhluk yang bernama waktu menuju ajalnya masing-masing. Mau penguasa, mau rakyat, mau kaya, miskin, enggak bisa menahan surungannya waktu. Maka urusan kehidupan Nabi kita Allah bersumpah, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu Muhammad. Berarti umurnya Nabi ini begitu penting di sisi Allah. Dan umurnya Nabi dimulai dari maulidnya Nabi. Maka kalau orang tanya apa sih kepentingannya maulid, ya kalau nggak ada maulidnya Nabi ya kamu nggak tahu umat Muhammad itu yang mana dan di mana dan siapa mereka. Maka Allah berfirman, la amruka, demi umurmu. Dan umurnya Nabi dimulai dari 12 Rabiul Awal. Dalam sejarah panjangnya umat Islam, orang-orang saf awal yang dipilih oleh Allah untuk meneruskan perjuangan Nabi menyebarkan Islam, menjaganya, merawatnya, membukukannya. Selepas wafatnya Nabi 30 tahun, Allah pilih orang-orang Quraisy, 2 mertua Nabi, 2 menantu Nabi, Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar setengah, Umar 10 tahunan, Utsman lebih 10 tahun, Ali berapa tahun itu? Masya Allah 30 tahunan. Al-khilafatu ba'di 30 am. Kekhilafahan akan berlangsung selepas wafatku selama 30 tahun. Orang-orang Quraisy, 2 mertua Nabi, 2 menantu Nabi. Selepas itu diteruskan oleh keluarga iparnya Nabi, keluarganya Abu Sufyan, Bani Umayyah, dipimpin oleh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, salah satu penulis Quran. Diteruskan anaknya, teruskan terus keluarganya Bani Umayyah selama 150-an tahun atau 155 tahun. Diteruskan Nabi, dan tadi sudah menjanjikan, Abbas, saya lihat anak cucumu bergantian, bergiliran, silih berganti khutbah di mimbar saya. Apa maksudnya? Nanti anak cucumu akan jadi pimpinan-pimpinan yang ngatur orang Islam. Maka sabda Nabi yang selepas 150-an tahun yang lalu itu jadi kenyataan. Hampir 2 abad yang lalu jadi kenyataan. 155 tambah 30, hampir 200-an tahun. Bani Umayyah berganti dengan Bani Abbasiyah, keluarga pamannya Nabi, jadi pimpinan-pimpinan hidayah. Keilmuan Islam maju banget di zamannya Bani Abbasiyah. Muncul para imam, para muhadditsin, muncul tokoh-tokoh di dalam tazkiyatun nufus. Selama 550 tahun semuanya orang Arab, orang-orang Quraisy, keluarga Nabi, sebagian keluarga Nabi Bani Abbas. Lepas itu ada suku yang sama sekali nasabnya tidak ada nasab Arab sama sekali. Suku Hun yang mungkin serumpun dengan suku Tionghoa, Tiongkok sana. Allah pilih sebagian dari mereka masuk Islam.
Akhirnya membuat kesepakatan keluarga untuk bareng-bareng berjuang sampai akhirnya dari keluarga mereka muncul Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan ibu kota Romawi Timur, yang akhirnya dari keluarga ini muncullah kerajaan terbesar sepanjang sejarah dari orang yang non Arab selama 700-an tahun, yang terkenal dengan Daulah Utsmaniyah, yang telah disabdakan sebagiannya oleh Nabi kita bahwa nanti akan datang masa akan serahkan Konstantinia kepada orang-orang Islam, ibu kota Romawi Timur. Waktu itu pimpinannya yang memimpin adalah pimpinan yang terbaik. Kemudian pasukannya adalah pasukan yang terbaik. Ternyata mereka orang-orang ajam. Menyemangati kita ini walaupun hidung-hidung pesek, wajah rapatek ganteng. Nah, kalau kita ikut Nabi, ikut arahan Rasulullah SAW, kita akan dapat hidayah dan jadi akan jadi asbab hidayah para hadirin. Sejarah panjang itu perlu jadi pelajaran bagi kita bahwa kemuliaan manusia di dunia ini dan nanti di akhirat, kemuliaannya kalau dia ini ditolong Allah, kemuliaannya kalau dia ini dimuliakan oleh Allah. Kalau orang sudah ditolong oleh Allah, siapa yang bisa mengalahkan? Kalau orang sudah dimuliakan oleh Allah, siapa yang bisa menghinakan? Pertolongan Allah adalah kalau kita ikut arahan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Kalau Allah telah menolong kalian, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Jadi kalau Allah sudah enggak menolong kalian, siapa selain Allah yang akan bisa menolong kalian? Kalau orang sudah dipilih oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, ibaratnya dia ini jadi mutiara. Siapapun pengen menghinakan mutiara, orang-orang sepakat bahwa yang hina itu yang menghinakan mutiara. Otaknya enggak normal. Mutiara itu mahal, mutiara itu mulia, ini batu yang pilihan. Maka kalau mutiara itu benar-benar mutiara, Allah akan gerakkan orang-orang untuk mencari-carinya, untuk dimuliakan. Jadi kalau orang itu enggak ngamalkan agama, enggak ikut arahan Nabi para hadirin, ibaratnya dia ini kerikil. Itu bahasa sopannya. Ada bahasa sebenarnya dia ini kotoran. Muliakan kotoran diletakkan di atas singgasana, di atas meja yang begitu indah, maka orang-orang akan bergerak untuk menghilangkan kotoran dari tempat-tempat yang mulia itu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, bagaimana nasibnya anak-anak saya yang wafat dalam kondisi belum beriman?" Maka Nabi bersabda, mereka adalah di neraka. Maka wanita tadi nangis. Maka Nabi bilang pada wanita itu, kalau Allah tampakkan siapa sebenarnya orang-orang yang wafat dalam kondisi tidak beriman, pasti kamu akan sangat ridho dengan keputusan Allah kepada anak-anak. Maka seorang ulama besar mazhab Hanafi Mullah Ali Qari, beliau menerangkan, di antara maksudnya Nabi ini orang-orang yang memang diputuskan oleh Allah untuk mati su'ul khatimah,
diputuskan oleh Allah untuk masuk neraka. Kalau Allah tampakkan, walaupun dia ini sepertinya cucunya Nabi Adam, cucunya Nabi Nuh, atau cucunya siapa aja, atau anaknya siapa aja, orang ini adalah sebetulnya kotoran. Kalau orang tuanya diperlihatkan bahwa anaknya itu adalah kotoran, maka tentu dia tidak ingin kotoran itu akan nyertai dia masuk surga. Hadirin, diri kita ini keluar dari diri kita dari tempat yang mirip-mirip anak, maka kita rawat, kita beri nama yang bagus, kita akekoi, udah gede carikan pekerjaan, carikan suami, carikan istri. Maka normalnya orang walaupun sama-sama keluar dari dirinya, kalau yang mau dibuang di WC ya harus dibuang di WC. Ada orang saking fanatiknya dengan apa yang keluar dari dirinya adalah bagian dari dirinya, maka yang keluar kotorannya dia kumpulkan, ini adalah bagian dari saya. Ini dengan anak saya juga mirip-mirip, keluarnya juga mirip-mirip. Akhirnya saking gak normalnya ini sampai rumah sakit jiwa gak mau nerima. Karena di rumah sakit jiwa sana orang-orang yang tidak normal pun kalau mau buang kotoran, walaupun dari dirinya dia buang di WC. Gak ada yang nyimpen kotorannya untuk diajak bareng tidur, bareng itu gak ada. Jadi ini ketidaknormalannya sudah terlalu. Maka nanti di akhirat sana ketika Allah telah putuskan yang iman masuk surga sudah tidak tersisa di neraka walaupun satu, semuanya sudah dikeluarkan. Yang dosa-dosanya sudah terhapus dengan siksa neraka, dikeluarkan. Yang memang tidak ada iman dikekalkan di neraka. Saya putuskan ini sudah adil atau belum? Semuanya yang di surga, semuanya yang di neraka ngomong dengan perkataan yang sama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang di neraka itu tahu diri. Iya, kami ini memang pesing, kami ini memang kotor, kami ini memang gak pantas. Kalau kami masuk surga, di surga gak jadi surga, jadi pesing gara-gara kami. Nah, yang di surga pun juga merasa, Masya Allah, memang kami ini gak cocok di neraka. Memang ini cocok kami ya surga, nikah dengan bidadari dan seterusnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, arahan Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW, itu hanyalah untuk memuliakan kita, untuk menjadikan kita mutiara-mutiara di dunia ini dan mutiara-mutiara nanti di surga, untuk mendatangkan pertolongan Allah kepada kita, anugerahnya, pahalanya, sayangnya, penjagaannya, dan berbagai macam lagi anugerahnya. Maka tidak ada usaha yang seharusnya lebih diseriusi melebihi usaha bagaimana agama itu hidup dalam kehidupan kita, bagaimana agama itu wujud dalam sikap-sikap kita, bagaimana agama itu hidup dalam perilaku kita, bagaimana agama itu hidup di tempat-tempat kerja kita, biar semuanya membentuk diri kita menjadi mutiara-mutiara, orang-orang yang mulia. InsyaAllah semuanya niat para hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ada benernya memang waktu itu mahal. Ya, ada lagi yang lebih serius lagi, al-waktu huwal hayah. Waktu itu adalah hidupnya dalam agama. Maka kita sering dengar penting yang luangkan waktu, ya begitulah. Begitu waktu kita sudah kita luangkan, kita masuki program agama, maka jadinya hidup kita beragama. Maka untuk itu semua, siapa yang siap untuk meluangkan waktu, untuk usaha sungguh-sungguh meneruskan perjuangan para masyayikh kita, pendahulu-pendahulu kita, meneruskan perjuangan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, maka silahkan meluangkan waktu untuk 4 bulan. Terbentuk jemaah sekalian, Masya Allah. Sekarang sedang pengurusan untuk visa maupun untuk tiketnya segera terbang ke Turki.
sudah ACC dari masa kita di Nizamuddin untuk diberangkatkan ke negeri jauh. Mari jemaah sekalian, secepatnya akan diberangkatkan jamaah negeri jauh. Dan menyusul November 1 jamaah negeri jauh juga. Boleh silakan. Mari jamaah dari luar daerah ataupun dari markas kita di sini sendiri. Negeri jauh silakan. Monggo, masya Allah. Dari Getas jamaah sekalian, masya Allah. Dari kampung terpencil tengah hutan, 1 jamaah akan dikirim ke Maroko jamaah sekalian. Mari jamaah sekalian. Allahu Akbar. Pundi wong Getas niki, yang Getas, yang Sekawan. Nah, akan dikirim ke Afrika yang paling barat. Masya Allah. Songko tengah alas. Masya Allah. Mari jamaah sekalian. Begitu pula yang menyusul, yang baru datang dari Riau tadi baru saya nonton. Silakan bergabung. Yang lain Pak semua aja. Negeri jauh. Banyak jamaah diperlukan. Banyak negeri sudah menerima. Tinggal kita saja untuk segera persiapan berangkat. Mari jemaah sekalian, negeri jauh.